Expo digelar, kemudian persiapannya sudah sampai mana begitu? Ya baik, Bapak Demas, Bapak Kel, untuk kesiapan penyelenggaraan Expo 2023 memang tahun ini agak sedikit beda. Yang menjadi kalender event untuk 2023 itu kita kemas dalam satu branding yang memayungi, yang kita beri nama Visit Alor. Dalam Visit Alor itu terangkai sejumlah kegiatan selama sepekan, antara lain Expo Alor, Alor Karnaval, lalu ada juga Festival Al-Quran 2, ada Festival Tenun Ikat. Festival Al-Quran 2 itu tepatnya nanti pelaksanaannya di Desa Alor Besar, Desa Banjar. Demikian juga untuk Festival Tenun Ikat ini kali tahun ketiga dia ada di Ternate, Tenun Ikat ada di situ. Lalu ada juga Festival Paralayang. Paralayang itu pelaksanaan nanti tanggal 15 sampai 17. Sedangkan di tanggal 14 itu juga ada satu kegiatan lagi yang cukup unik, itu ada seruput kopi. Seruput kopi itu dia rangkaian dari Al-Quran Tua, Tenun Ikat, dan seruput kopi di tanggal 14. Sedangkan tanggal 15 itu ada Festival Dugong, sekaligus juga Paralayang. Paralayang di Desa Alor Besar di Bukit Afife itu sudah disiapkan sebagai landasan untuk penerjunan take off di situ. Sedangkan Dugong seperti biasa ada di Mali, itu di tanggal 15. Sedangkan di tanggal 16 itu ada satu event yang tidak kalah menariknya, itu ada di Pulau Pura, tepatnya di Pantai Fetabang. Lokasinya ada di Kelurahan Pura. Itu Festival Olang Mangsari. Lalu nanti akan event ini, Visit Alor ini akan ditutup atau di Expo Alor ini. Jadi tutup di Expo Alor pada tanggal 17. Tetapi event-event lain, baik itu Makan Baru yang ada di Bampalola maupun yang ada di Sanggar Budaya yang ada di Takpala, sebelah Takpala itu digelar nanti pada bulan Juli. Termasuk juga salah satunya adalah Festival Aladin, air laut dingin. Itu akan dilakukan nanti pada bulan akhir September atau awal Oktober berdasarkan prediksi alat yang untuk mendeteksi air laut di puncak air laut dingin nanti pada bulan awal Oktober itu. Jadi itu rangkaian Visit Alor 2023. Dan untuk diketahui bahwa persiapan sampai H-1 hari ini sudah bisa disaksikan seperti apa aktivitas setiap stand di arena Expo, juga di tempat-tempat lain yang akan menjadi pusat kegiatan festival. Sementara berproses berbenah, apalagi di sini akan dijadikan launching untuk Visit Alor 2023. Saya lihat sudah 90% sudah mencapai finish kesiapan. Masih ada waktu, sebentar sore kami akan geladi jam 3 ini untuk persiapan besok puncak launching atau pembukaan untuk seluruh event yang ada. Mbak, tahun ini mungkin tema apa yang diangkat dan subtema begitu? Ya, khusus untuk Visit Alor ini kami mengusung satu tema, maju dan berkarya. Maju dan berkarya artinya bahwa setelah kita terpapar pandemik kali lalu, kita harus bangkit, maju dan berprestasi, berbuat sesuatu walaupun nilainya kecil, tetapi paling tidak di balik yang kecil itu ada hal besar yang paling tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Siapa yang buka nanti? Pak Menteri atau Bupati atau Pak Gub? Memang secara konsep kami untuk Expo Alor kami sudah membangun koordinasi dengan pihak Kementerian Pariwisata, tetapi karena kondisi kesibukan pejabat di level pusat, memang akan ada tamu dari Kementerian Pariwisata, tetapi sebatas sebagai tim peninjau. Tadi saya sudah komunikasi dengan pihak protokol daerah bahwa nanti dimungkinkan untuk yang membuka nanti adalah asisten 3 provinsi mewakili Pak Gubernur. Dan ya sudah terkonfirmasi. Ya, sudah terkonfirmasi. Dan dimungkinkan juga mungkin kehadiran Ibu Yuli Leskodat. Dan itu saya tidak tahu seperti apa kepastiannya, tetapi info terakhir yang saya dapat dari protokol bahwa dimungkinkan Ibu Leskodat juga akan menghadiri. Mama, ini peserta dari unsur mana saja begitu yang nanti hadir? Termasuk target wisatawan juga yang nanti datang, mungkin ada koordinasi yang dibangun.
Iya, Mama baik bisa kasih target gambarkan. kami untuk tentu kalau wisatawan domestik pasti ada. Kami juga saat ini sudah mendapat beberapa kunjungan tamu, termasuk dari Kabupaten Lembata. Tadi malam sudah ada bersama-sama dengan kami di sini di panitia, bahkan kami sudah posisikan satu stand untuk dari Kabupaten Lembata. Lalu ada komunitas-komunitas juga yang sudah siap hadir. Ada dari komunitas Manula dari pusat dari Jakarta yang juga akan mereka punya trip yang setelah kami komunikasikan dan besok mereka bisa ada di sini. Mereka akan menikmati suguhan-suguhan visit Alor dalam sejumlah rangkaian festival yang akan kami gelar. Lalu untuk connect dengan mancanegara, kami memang sudah bangun komunikasi dengan pihak agen-agen travel untuk kalau dimungkinkan, kalau dimungkinkan mereka punya trip wisata, paket wisata yang mereka tawarkan itu kalau dimungkinkan dalam sepekan itu ada kunjungan kapal yang selama ini memuat wisatawan yang dalam jumlah besar itu terconnecting dengan schedule kami selama sepekan itu. Jadi nanti kami serahkan ke agen travel, itu komunikasi internal mereka, tetapi komunikasi antara kami Dinas Pariwisata dengan pihak agen travel itu yang sudah kami bangun. Mudah-mudahan mereka bisa hadir ya Mama, sangat-sangat diharapkan. betul. Karena kalau kami mau menghadirkan sale seperti kali lalu, sebenarnya bisa, tetapi sekarang arah mereka, tujuan mereka sudah Tidak ke menuju sini. ke tidak di sini, jadwalnya tidak pas. Mereka sekarang lagi pada posisi ke arah Maluku, arah Ambon. Jadi sangat tidak connect dengan jadwal kita, tapi tetap akan kita upayakan kalau bisa ke depan. Beberapa bulan lalu yang masuk Mama, yang Benar, ratusan orang masuk ya, di kapal Finisi. kapal pesiar itu. Iya, kapal pesiar itu. Dan itu yang kami masuk. mau Betul. connecting itu dengan agen travel yang menghadirkan mereka. Bahkan bukan satu kali, sudah 3-4 kali dalam ini tahun. Itu sekitar mereka kapasitas kapal itu dan kehadiran mereka tuh bisa hampir 200 orang. Dan itu kami harapkan melalui connecting tadi. Nah, dalam sepekan ini mudah-mudahan kami berharap bisa menghadirkan tamu dari luar. Ya, apakah ini juga merupakan salah satu hasil expo yang akhirnya mereka bisa datang lihat Alor Mama? Ya, expo ini tidak berarti bahwa saat kami buat expo hari ini maka wisatawan mancanegara datang, tidak. Tetapi gaung bahwa Alor ini seperti apa itu kita kumandangkan terus, kita munculkan terus. Karena yang nama promosi tidak boleh mati, dia harus terus kita lakukan, terus kita kumandangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita expose terus dia keluar sehingga orang tidak lupa bahwa Alor itu ada dan sangat-sangat menjanjikan dengan anugerah Tuhan yang Tuhan hadirkan di setitik negeri yang ada di Republik ini yang jauh dari jangkauan pusat ibu kota, tetapi kita juga memiliki kekayaan yang luar biasa, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Ini termasuk 18 kecamatan Mama nanti ada juga ya. Jadi stand yang ada kami buat ini ada terdiri dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Alor, lalu sejumlah lembaga-lembaga resmi pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, pajak, lalu OPD atau dinas-dinas kemakmuran juga hampir 10 stand juga ada, pihak-pihak perbankan, terus usaha-usaha, pengusaha-pengusaha, lalu UKM juga, ya, itu baik souvenir maupun kuliner kami siapkan, bahkan pedagang kaki lima pun kami siapkan. Ini seruput kopi ini nanti kopinya dari Alor begitu Mama produksi? Iya. Kalau terkait seruput kopi itu memang digelar juga nanti pada tanggal 14 sore jam 3, lokasinya di depan kantor camat Teluk Mutiara. Itu setting acaranya bahwa muatan acaranya itu bahwa di situ akan dilakukan pengolahan kopi Alor. Pengolahan kopi Alor dengan berbagai varian, dengan berbagai cita rasa, berbagai macam selera. Di situ ada jahe, ada original, ada rasa nano seperti itu, dan nanti disuguhkan dan bisa dinikmati secara free oleh pengunjung. Kita siapkan itu. Siap. Kebetulan yang kawal itu nanti OPD pelaksana itu dari PMD. Dari PMD. Ya, dari PMD. Ya, berarti potensi desa yang hasil. Ya, seperti kami promosikan lewat hal-hal seperti itu, bahwa ternyata kopi Alor juga sangat mantap rasanya. Iya, Mama, ini satu lagi ya, semacam ini kan
ada penambahan event-event festival juga yang baru. Ya, Kemudian Expo sekarang kan masuk ke 16 gitu ya, Mak. ya, Ya Expo 16, 16, kalau Alur Karnaval karnaval ke ke-9. 9 ya, Ya. ke 9. Nah, ini Mama mungkin bisa menjelaskan sedikit mengapa Pemda konsisten masih mempertahankan Expo, kemudian ditambah juga dengan beberapa event festival tambahan. Ya. Apa dampak yang berarti bagi masyarakat, begitu Mama bisa jelaskan? Ya, baik, kami konsisten dengan Hmm. Alor Expo ini. Expo Alor ini adalah festival berskala provinsi bagi kami, bahkan nasional. Karena ini di ajang, di arena Expo ini seluruh potensi kita hadirkan di sini. Dia tidak terkotak-kotak, tetapi di sini kita munculkan mulai pemberdayaan ekonominya, potensi-potensi budaya, seni, semua kita munculkan di sini. Maka dia menjadi event terbesar, event budaya, event pariwisata terbesar kita untuk dari sisi promosi. Sehingga bagi kami pemerintah Kabupaten Alor, kita tidak boleh surut dari yang namanya tadi promosi. Saya melihat pribadi dan organisasi dari OPD bahwa yang namanya promosi itu tidak boleh terhenti. Contoh gudang garam, kakak pasti penikmat rokok ya. Sebelum kita lahir, rokok gudang garam sudah ada, promosi sudah jalan. Sampai kita sekarang seusia ini, promosi rokok masih berjalan. Padahal tanpa promosi pun mereka sebenarnya orang sudah tahu baru gudang garam. Nah, itu juga yang harus dibuat di pariwisata. Tidak boleh berhenti untuk mempromosikan. Memang jujur kami tidak alergi dengan yang namanya kritik. Sangat-sangat itu kami terima. Ada sejumlah orang memberikan statement bahwa Expo ini buang-buang uang. Tidak Betul. berdampak. Ya, tidak berdampak. Bagi kami betul. Buang-buang uang, tapi uangnya kemana? Uangnya ke masyarakat. Masyarakat yang menikmati. Contoh kakak, ini sejumlah stand yang ada nih. Ambil ini bambu. Masyarakat yang kerja. Ya, ambil bambu Ambil bambu dari masyarakat. Ongkos kerjanya kami kasih masyarakat. Kalau kami dinas atau pemerintah kabupaten mau gampang, tinggal beli stand atau beli tenda dari luar, uangnya beredar di luar. Orang luar yang nikmati, masyarakat hanya duduk dan menonton. Tapi dari hal-hal kecil ini, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok pemuda, gereja, masjid, mereka juga merasakan beredarnya uang ini ada di masyarakat. Kami hanya mau fasilitasi untuk menyalurkan itu uang. Saya sekali lagi, kalau saya mau gampang saja, tinggal beli tenda yang seperti ini, jadi setiap tahun saya pakai. Tapi masyarakat kami tidak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ajang ini orang tidak melihat bahwa tidak ada dampak. Silakan nanti cek di mama-mama yang jual kacang, jual gula-gula, jual mungkin kue delapan, kue rambut. Dampak dari mereka berjualan selama pekan Expo ini. Kita mungkin yang berduit tidak merasakan, berpikir bahwa 1.000-2.000 itu kecilan. Tapi bagi kita pelaku ekonomi kecil, UKM pedagang kaki lima, sangat berarti. Lewat sesen 2 sen itu mereka kumpulkan untuk pemberian ekonomi rumah tangga mereka bisa sekolah, kirim kasih anak-anak yang sementara kuliah. Kalau orang kaya berduit mungkin mereka anggap tidak berdampak ya. Tapi silakan nanti disurvei. Kami juga setiap pelaksanaan Expo itu mendata berapa keuntungan daripada seluruh pelaku-pelaku ekonomi yang ada di arena Expo ini. Nanti kami akan laporkan pada saat penutupan. Itu mulai dari penginapan di hotel sampai rumah makan segala macam, itu tidak. Oh, itu OPD lain yang punya untuk bagaimana PAD dan tapi selama penyelenggaraan Expo di arena Expo, ya. Bergulirnya uang itu seperti apa? Dampak daripada Expo khusus untuk di arena Expo itu di luar loh daripada yang tadi kata Omang bilang perhotelan belum, transportasi belum, rumah makan belum, pasar belum lagi cendera mata, kuliner yang dibeli oleh pengunjung itu belum, yang di luar daripada arena Expo. Kami biasa hanya mendata yang ada di arena Expo, itu belum tercatat. Nah, biasa pengalaman untuk tahun lalu, posisi tahun lalu tuh hampir 3M yang berputar di arena Expo. Belum di sektor-sektor lain yang pertanian, perhotelan, rumah makan, industri, seperti itu belum terhitung. Kalau kita mendata secara baik, saya yakin bahwa lebih dari yang saya tadi sampaikan. 3M lebih dari pengeluaran anggaran yang disediakan Pemda. Nah, itu yang harus artinya kita harus punya mindset yang sama sebenarnya untuk supaya memahami bahwa
yang namanya promosi pariwisata itu tidak ada yang free, tidak ada yang murah. Harus kita berani. Saya berani mengatakan itu karena saya punya pengalaman dengan kabupaten-kabupaten lain. Dari budget yang kita keluarkan untuk penyelenggaraan Expo paling kecil. Ini paling kecil. Saya objek kalah ada. Pegelaran festival di Labuan Bajo, contoh berapa bulan lalu itu ada festival yang namanya 1000 Sasando. Oh, budgetnya itu hanya 1 hari loh. Kita punya belum Budgetnya apa-apa. kita pun belum Budgetnya sampai. belum apa-apa karena Iya. saya berpikir makanya saya tidak alergi dan kritik karena kita belum punya mindset yang sama bahwa yang namanya promosi daerah itu mahal. Promosi daerah memang kita pemerintah daerah tidak langsung merasakan PAD-nya, tetapi masyarakat yang merasakan, mulai dari driver yang punya travel, tamu-tamu berdatangan mereka terima, penginapan hotel mereka terima tamu yang jumlah kunjungannya akan bertambah. Warung-warung makan, mama-mama di pasar punya jualan sayur, ikan, pasti warung-warung akan harus stok bertambah. Ya ke pasar lah mereka belanja untuk menghandle tamu-tamu yang ada. Saya punya tamu dan Lembata saja belasan. Yang Mereka sudah butuh makan, datang. iya, sudah datang. Mereka butuh transportasi, mereka butuh makan minum, mereka beli cenderamata. Itu baru 1 kabupaten loh, belum tamu-tamu lainnya. Jadi itu yang saya harap kolaborasi pihak mana saja untuk bagaimana menjadikan pariwisata alur lebih baik. Mari ya kita memiliki pemahaman yang sama, kita saling mendukung, saling bersinergi, karena pemerintah daerah dalam menjelas pariwisata tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan dukungan siapa saja memiliki kerinduan untuk menjadikan pariwisata alur ini dan menjadikan alur ini menjadi destinasi wisata prioritas. Kenapa Labuan Bajo bisa, kita tidak bisa? Betul. Seperti itu, Pak. Siap. Nah, ini kan ada penambahannya Mama, semacam festival air laut dingin. Ya, Aladin. Ya. Kemudian ada beberapa yang baru. Apa memang ini keunikan kita yang akhirnya Mama dan Pemda sudah mendorong ini ke Expo ini ke depan nanti seperti apa yang diharapkan begitu, Mama? Ya, jadi artinya kita memang mengemas dia dalam 1 pekan ini beberapa rangkaian nanti dengan beberapa pertimbangan. Bapak Bupati mengarahkan untuk kami kemas dengan pertimbangan yang pertama bahwa festival ini dia berdiri sendiri. Peralayan sendiri, Para dugong lain sendiri, dengan waktu yang berbeda. Dengan waktu yang berbeda. Maka biayanya besar. Budget yang dikeluarkan untuk orang bisa datang ke Alor tentu besar. Tetapi dengan 1 kali dia datang ke Alor, dia bisa menikmati suguhan-suguhan setiap festival yang kita rangkaikan dalam sepekan. Seperti hari ini dia di Expo, besok dia bisa ke Al-Quran Tua, dia bisa juga ke Tenun Ikat, dia bisa ke Paralayang, dia bisa ke Olang Mangsari, bisa ke Sirkuit Kopi, bisa dugong dalam sepekan, dia bisa menikmati 1 kaligus. Artinya 1 kali dayung 3-4 pulau terlampaui, bahkan 10 pulau bisa terlampaui. Seperti itu. Itu konsep pikirnya pimpinan kami Bapak Bupati mensiasati kondisi kemahalan transportasi seperti itu. Ya, Mama tadi bilang bahwa kritik di Expo ya silakan begitu ya. Bahkan ya itu selalu Kami menjadi bahan diskusi terus. Respon Mama bagaimana terhadap yang pengkritik? Oh, saya selalu welcome. Saya selalu tidak alergi terhadap kritik. Bagi saya itu motivasi untuk saya bisa mengkaji seperti apa. Tetapi dari pengalaman itu yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa kami lakukan ini, karena kami memang betul hambur uang, buang-buang uang, minta maaf, saya salah, buang-buang uang, tapi buangnya ke masyarakat, seperti itu. Jadi silakan kritik, kita bahkan bila perlu kasih saya solusi, kasih kami solusi, tidak sekedar mengkritik, tetapi apa yang harus kita buat dengan biaya yang ada seperti ini. Selain bukan pasar malam, jadi ada artinya pasar malam dan Expo ya, kami lebih fokus kepada promosi unggulan daerah. Itu pertama. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi yang betul-betul hasil karya masyarakat yang selama ini masih kelola dalam rumah tangga, industri kecil, industri rumahan yang mereka kesulitan untuk bagaimana mempromosikan atau menjual mereka punya hasil-hasil produk. Arena ini yang bisa mereka jadikan untuk
bisa menjual mereka punya hasil produk itu. Bahkan sekarang ini kami kewalahan untuk penempatan UKM terbatasnya arena yang ada. Kami mau buka ruang, tetapi itulah dia. Kita butuh pemahaman yang sama untuk jadikan arena ekspor ini arena yang betul-betul mempromosikan tadi saya bilang kita punya hasil kerajinan tadi. Nah, itu yang saya sangat mohon pengertian, pemahaman dari siapa saja yang bisa menyoroti apa yang kami lakukan ini untuk mari kita sama-sama memiliki tadi pemahaman yang sama. Sehingga tujuan kita untuk expo ini ada kalau memang ada hal kurang ya wajarlah manusiawi, kami juga pemerintah juga punya keterbatasan, punya kekurangan, tetapi kami saya lihat sudah maksimal. Makanya saya bilang kalau memang ada hal-hal baru yang menjadi saran, pikiran, diskusikan, mari kita sama-sama untuk hal-hal kurang tadi selama pelaksanaan Expo pertama sampai Expo 16 ini tentu terlalu banyak kekurangan. Kami belum maksimal, kami sadar itu. Dan tidak sekedar menjadi evaluasi kami Dinas Pariwisata atau pemerintah daerah saja, tetapi mari silakan dievaluasi oleh siapa saja. Kan ini diterbuka. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutup. Ada hal-hal yang kurang, mari silakan sampaikan kepada kami untuk menjadi pembenahan kami. Jadi evaluasinya karena memang potensi keunikan alur semua sudah ada, tinggal kolaborasi dengan investor untuk bagaimana bisa kembangkan ya Mama. Ya, dan pemerintah welcome untuk investor mau masuk ya silakan begitu ya. Yang penting kesiapan kita. Kesiapan kita, saya sering didatangi oleh beberapa investor yang bergerak di bidang pariwisata. Itu sudah oke, kita sudah kasih penjelasan, tapi kadang-kadang mereka balik dan tidak ada informasi. Karena apa? Investor ini kan dia mau aman, dia mau nyaman. Dia buka usaha, dia tanamkan modalnya di sini, tetapi dia tidak mau terusik, begitu. Karena orang berwisata dia datang dia tuh mau menikmati, dia tidak mau ada persoalan kemudian hari, begitu. Yang membuat akhirnya mereka terganggu untuk memanage mereka punya usaha. Ada beberapa hal yang akhirnya mereka kembali, mereka bilang, oh ini luar biasa. Tapi setelah mereka beberapa lama kembali karena mereka merasa tidak tenang, tidak aman begitu di masyarakat ini ya begitu. Jadi itu ya kita berharap ini harus kita kita terus edukasi terus kepada masyarakat untuk daerah kita yang begitu luar biasa diakui oleh orang luar, kenapa kita sendiri tidak menjaga dan secara baik. Betul. Kita tidak tidak merespon, memanfaatkan situasi ini untuk kehidupan kita. Betul. Investor sudah ada, sudah datang dan mereka buka usaha, paling tidak tenaga kerja terekrut. Kita punya hasil ekonomi kita masuk, tenaga kerja masuk, kita punya pertanian, perikanan, semua juga pasti dimanfaatkan. Seperti itu. Tapi progres di sektor homestay, perhotelan kita sudah mulai agak banyak yang mulai banyak dibangun berinvestasi di situ. Homestay kan sekarang sudah banyak sekali. Di dalam data saya di Wolwal, di Abad ya Mama, di Pantar juga betul, di Hirang sana. Termasuk di Abal, KCD kantor cabang dinas. Ya itu juga mulai bagus. Ya di KCD juga ada. Satu yang skala internasional Mama di di Sebanjar. Di alur besar. Itu sudah banyak investor, makanya betul. Makanya kami sangat kelasnya internasional ya Mama. Ya, sangat berharap masyarakat jangan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mereka belajar. Contoh pasti di sana homestay yang ada tuh yang skala hotel yang baru atau tempat wisata baru tuh mereka butuh tenaga kerja dan kita harus memiliki skill untuk kita bisa direkrut di situ. Betul. Begitu. SDM kita harus kita perkuat sehingga mereka tidak adopsi atau tidak membawa tenaga kerja dari luar. Paling cukup mungkin manajernya saja, oke mungkin. Tapi tenaga kerja lainnya pribumi. Itu harus kita respon itu. Kita jangan menjadikan itu musuh kita, jangan menjadikan saingan kita, tetapi paling tidak keberadaan mereka itu, investor yang ada itu, kita punya mitra. Bila perlu, keberadaan mereka itu menjadi nilai keuntungan bagi masyarakat sekitar, masyarakat lokal. Tadi saya bilang tenaga kerjanya, dia punya bahan makannya. Mama-mama di situ bisa olah makanan apa, bisa dibawa ke hotel situ untuk oleh-oleh. Atau tenunan-tenunan yang bisa ditenun di situ, orang datang nginap di hotel dibelikan tenun langsung tenun langsung dan dibeli langsung. Mereka bisa melihat, menyaksikan secara langsung bagaimana
proses tenunannya, terus hasilnya produknya bagaimana mereka bisa bawa, dan apa nilai ekonomis terjadi di situ. Jadi hal-hal itu yang mungkin perlu kita bangun terus, edukasi terus kepada masyarakat. Kita juga tidak menyalahkan masyarakat, tetapi inilah semua itu butuh proses sehingga kondisi-kondisi ini masyarakat peka dan bisa bergelut secara langsung, terlibat secara langsung. Gitu. Bangun pariwisata butuh waktu Mama. Waktu tidak semudah Butuh waktu membalik lama. telapak tangan. Itu Labuan Bajo tuh kakak. Iya. Dari kita masih kecil orang bilang komodo, cukup panjang waktu yang mereka Bali juga butuhkan. panjang Juga, waktunya. ya, begitu. Nah, memang kita optimis, kita saling berkolaborasi, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan agen-agen travel, pelaku-pelaku pariwisata, Komunitas pariwisata ya, betul Mama. silakan kita berkolaborasi. Dan sekali lagi bahwa Mama kami- optimis bahwa alur punya pariwisata akan bagus ke ya, depan. kalau kita berkolaborasi, kita tidak jalan sendiri-sendiri. Pemerintah tidak bisa buat apa-apa kalau tanpa dukungan dari yang tadi, yang komponen-komponen tadi. Mama, apa pesan Mama dan harapan untuk Expo ini supaya mungkin bisa jalan lancar? Ya, tentu kami panitia sangat berharap Expo ini kita melibatkan banyak unsur, dan di sini kita menunjukkan kepada dunia kita orang Alor seperti apa. Maka mari kita jaga keamanan, kebersamaan. Ini adalah ajang promosi daerah yang terbesar di kabupaten ini. Kita sama-sama saling baku dukung, jaga keamanan, ketertiban, ketentraman. Jangan ada hal-hal yang kita buat yang justru menghancurkan harga diri martabat negeri kita ini, karena inilah tanggung jawab kita semua. Jangan melihat kali ini kerja pemerintah lalu ada hal-hal yang yang di luar jangkauan kami atau ada niat-niat di balik itu. Saya harap jangan, tetap kita saling bekerja sama, saling dukung, sehingga sepekan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan sukses dan masyarakat bisa menikmati hasil dari apa yang kita buat hari ini. Seperti itu. Nah, satu Mama, terkait alur karnaval selain 18 kecamatan ada perwakilan lain dari paguyuban Ya. atau Jadi baik, betul kakak, justru di momen event Visit Alor ini menjadi launching daripada peresmian seluruh festival yang ada. Jadi nanti pada saat karnaval itu akan ada parade atau simbol-simbol daripada sejumlah festival. Jadi nanti ada kelompok dugong, kelompok festival para layang, kelompok festival Olang Mangsari, kelompok festival Al-Quran Tua yang nanti akan ikut defile. Para layang dengan ini Ya. siapa, dengan Aladin? Aladin kayaknya tidak, Oh, iya. karena nanti dia bulan Oktober, tetapi yang pelaksanaan dalam sepekan ini. Jadi nanti ada simbol-simbol daripada setiap event, setiap festival yang digelar itu nanti akan ada paradenya. Jadi parade festival dugong, ada parade Olang Mangsari, ada parade tenun ikat, ada parade para layang, ada paradenya Al-Quran Tua. Seperti itu yang akan nanti melintasi arena Expo ini. Lalu 18 kecamatan dengan karnavalnya. 18 kecamatan dengan karnavalnya. Lalu ada juga komunitas-komunitas paguyuban, etnis-etnis yang ada di Alor. Lalu juga tadi ada kelompok-kelompok pencinta lingkungan yang dihandle oleh Noayu juga. Nanti mereka juga berniat untuk ada dalam barisan karnaval, seperti itu. Nanti ada di dalam prosesi karnaval besok di launching Visit Alor kita akan tampilkan itu. baik, itu saya. Pemilihan Nyong dan Nona Alor Oh, iya, tetap iya. Mama? Tetap jalan, itu. tetap jalan. Bagi saya tidak ada persoalan. Itu iya. proses kita harus terus belajar. Nah, Kita tidak boleh mendiskreditkan kita anak-anak, tetapi kita terus memotivasi mereka untuk memiliki SDM yang memang tangguh. Cara pikir cinta pariwisata itu penting. Ya. Karena ini dia punya Iya. sudah berubah, kita punya tidak lagi nona pariwisata, putri pariwisata, tetapi nyong nona Alor. Nyong dan Nona Alor. Berarti kapasitas sebagai nyong nona Alor seperti apa itu yang kita harapkan. Nah, kami panitia sudah menyiapkan kisi-kisi pertanyaan, sejumlah bahan untuk mereka pelajari.
yang tentu nanti akan menjadi ujian bagi mereka, diuji, tetapi tidak keluar dari kisi-kisi itu. Dan ini yang selama ini kami buat seperti itu. Jadi tidak serta-merta kami Nyong Nona Alor naik, kami kasih pertanyaan-pertanyaan, tidak seperti itu. Tetapi kami panitia sudah menyiapkan, kisi-kisinya sudah ada. Sebenarnya seperti itu. Hanya mungkin butuh kesiapan lagi. Ma, selain Nyong Nona Alor ada perlombaan apa lagi? Apa ada iya. show atau apa gitu? Ya untuk ini Expo Alor kali ini memang ada beberapa lomba yang mendukung pelaksanaan Expo ini. Ada lomba panah tradisional, Lomba panah. ya ada lomba stand, lalu ada lomba karnaval tadi, lomba fashion show untuk tenun alor, modifikasi tenun alor, ada Nyong Nona Alor juga tadi, lalu ada presentasi destinasi wisata, lomba presentasi destinasi wisata, dan ada lomba lego-lego pemuda. Jadi memang satu poin bagi kami untuk ini tahun lomba lego-lego pemuda, karena kami melihat bahwa animo dari pemuda saat ini untuk bagaimana melestarikan budaya kita berlego-lego itu sudah mulai kurang. Kebanyakan lebih diminati oleh orang-orang tua. Nah itu yang kami takut nanti dia akan punah. Padahal justru filosofi dari lego-lego ini sangat luar biasa. Maka kita tampilkan, sengaja kami tampilkan di sini, menunjukkan bahwa dia tidak boleh punah. Maka kategori usia itu kami lihat usia muda, supaya mereka belajar. Jangan hanya karena lomba baru mereka tampil, tapi paling tidak melalui lomba ini hasilnya bahwa mereka tahu, oh ternyata lego-lego itu seperti ini. Gitu. Filosofi bangun daerah dalam kebersamaan. Kebersamaan itu jangan punah. Nah itu ya, pertama saya berpikir seperti itu. Saya orang Alor, saya lahir besar, walaupun saya lahir di luar, tapi saya orang Alor. Masalah saya lahir di mana bukan ukuran, tapi saya memiliki saya melihat bahwa lego-lego ini sudah mulai hanya diminati oleh orang tua. Kita anak-anak muda lebih cenderung pada disco tadi, do game tadi. Nah, bagaimana supaya dia jangan lupa melalui ajang-ajang ini. Itu yang nilai saya bilang, yang orang tidak tahu bahwa di balik itu semua kami punya maksud. Jadi kita punya budaya yang harus kita jaga, nilai lego-lego, termasuk filosofi daripada lego-lego dalam kebersamaan membangun negeri ini sebenarnya tercetus dalam lego-lego tadi. Nah, selain apalagi, Bro? Selain anggaran dari Pemda, apakah ada bantuan dari pihak-pihak lain, perusahaan atau apa? Ya, memang kami mendapat dari beberapa donatur, dari yang sah, dari pihak ketiga yang sah, memang ada membantu dukungan. Bagi kami besar atau kecil, itulah wujud daripada kebersamaan. Sebenarnya kami jujur pemerintah daerah sudah siap melalui dinas pariwisata, tetapi tidak kemungkinan ada yang memiliki kepedulian untuk membantu mendukung menopang pemerintah daerah. Kami tetap membuka diri. Sama. Oke, Oke, saudara. Siap.